Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fisika. Semoga anak-anak tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Dan sebelum kita mempelajari pelajaran atau materi pada kali ini, kita senantiasa memohon kepada Allah SWT agar diberikan bimbingan dan kemudahan untuk memahami materi yang kita pelajari. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang bab termodinamika, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan termodinamika. Hukum yang pertama termodinamika adalah, kita baca bersama dalam slide. Total panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem atau energi dalam ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Perhatikan dalam gambar sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa sistem ini adalah sebagai objeknya, sedangkan di luar sistem ini adalah lingkungan. Apabila sistem itu diberikan panas atau kalor, maka panas atau kalor yang diterima oleh sistem itu adalah sebagian untuk menaikkan energi dalam, kemudian sebagian yang lain digunakan untuk melakukan usaha. Untuk lebih jelasnya, bahwa sistem yang mengalami perubahan volume akan melakukan usaha. Jadi usaha itu ditunjukkan oleh perubahan volume. Dan sistem yang mengalami perubahan suhu akan mengalami perubahan energi dalam. Jadi perubahan suhu dalam sistem itu mempengaruhi atau menunjukkan adanya perubahan energi dalam. Kalau suhunya semakin besar, berarti energi dalamnya semakin besar juga, dan sebaliknya. Jadi kalor yang diberikan kepada sistem atau panas yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem melakukan usaha dan mengalami perubahan energi dalam. Inilah yang dikenal sebagai hukum kekekalan energi atau termodinamika, atau disebut hukum satu termodinamika. Secara matematik, hukum satu termodinamika ditulis sebagai Q sama dengan W plus delta O. Q di sini adalah panas yang diserap atau diterima oleh sistem. W, usaha yang dilakukan oleh sistem kepada lingkungan. Sedangkan delta U ini adalah energi dalam atau perubahan energi dalam. Contoh yang mudah kita pahami, jika suatu benda, misalkan kerupuk, dipanaskan atau digoreng, berarti dia mendapat kalor.
Anda lihat bahwa kerupuk yang digoreng ini akan mengembang atau bertambah volumenya, yang berarti melakukan usaha W, dan benda atau kerupuk akan bertambah panas. Nah, ini menunjukkan bahwa mengalami perubahan energi dalam. Dalam hal ini, sistem menyerap kalor, mendapat kalor, digunakan untuk melakukan usaha luar dan untuk menaikkan suhu dalam peristiwa ini. Dengan kata lain, perubahan energi dalam sistem setara dengan panas yang diberikan kepada sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Nah, kemarin kita mengenal beberapa kondisi, yaitu ada isobarik, isotermis, dan seterusnya. Nah, jika dalam peristiwa ini panas diberikan sedangkan volume itu dijaga tetap, berarti dalam ruang tertutup. Dalam ruang tertutup, sistem yang di dalam ruang atau tabung misalkan, kemudian dipanaskan, diberikan kalor, maka karena dijaga volumenya tetap, berarti isokorik, sehingga nanti semua kalor yang diserap Q oleh sistem akan digunakan untuk menaikkan energi dalam. Sebaliknya, apabila suhunya yang dijaga tetap, berarti isotermis, maka semua energi ataupun daripada kalor panas yang diserap oleh sistem ini akan digunakan untuk melakukan usaha. Jadi semua kalor yang diserap ini akan digunakan untuk melakukan usaha. Ini khusus pada peristiwa isotermis. Jadi kita tekankan bahwa kalor yang diserap oleh sistem sebagian digunakan untuk menaikkan energi dalam, ditandai dengan bertambahnya suhu, dan sebagian yang lain digunakan untuk melakukan usaha, ditunjukkan oleh perubahan volume. Pada peristiwa khusus yaitu isokorik, semua kalor yang diserap digunakan untuk menaikkan energi dalam. Q sama dengan delta U. Pada waktu peristiwa isotermis, semua digunakan untuk melakukan usaha. Q sama dengan V pada saat isotermis. Nah, itu adalah hukum satu termodinamika. Kemudian kita lanjutkan sekarang hukum dua termodinamika yang dikemukakan
Yang pertama oleh Kelvin Planck menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalori yang bekerja pada suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Jadi tidak mungkin suatu mesin misalkan itu mengubah seluruh kalori yang diserap itu adalah digunakan untuk melakukan usaha energi ataupun usaha mekanik. Usaha mekanik. Maka di sini mesti ada energi yang hilang. Walaupun berlaku hukum kealaan energi seperti tadi, hukum yang pertama itu kalori yang diserap ini sebagian untuk melakukan usaha dalam, berarti panas, timbul panas. Sebagaimana mesin di dalam sebuah mobil atau sepeda motor, maka energi yang dihasilkan oleh mesin itu ini tidak semata-mata semua itu digunakan untuk atau bisa berubah menjadi usaha, yaitu dalam bentuk menjalankan daripada sepeda motor ataupun dalam mobil tersebut. Tapi sebagian ada energi yang berubah menjadi panas ataupun berubah menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Nah, ini bunyi hukum 2 termodinamika. Yang pertama itu menyatakan bahwa tidak mungkin mesin kalor itu mengubah semua energi yang diserap atau panas yang diserap atau kalori yang diserap semata-mata seluruhnya digunakan untuk usaha mekanik. Mesti ada yang menjadi energi dalam bentuk yang lain. Hukum kedua termodinamika juga menjelaskan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak pernah secara spontan mengalir ke arah yang sebaliknya. Jadi jelasnya sebagaimana air itu ya. Air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Maka tidak pernah secara spontan air mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Kalau air bisa mengalir dari tempat rendah ke tinggi, maka di sini mesti ada bentuk usaha, mungkin yang berupa energi untuk mengalirkan, untuk mendorong daripada air supaya mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Demikian juga untuk panas, itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kemudian juga hukum 2 termodinamika itu juga bisa menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin yang bekerja semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Jadi tidak mungkin membuat mesin semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda yang dingin ke benda yang panas. Ini sebenarnya pernyataan ini sama dengan yang sebelumnya, bahwa panas itu mengalir dari atau kalor itu mengalir daripada suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Yang panas menuju yang dingin.
kalor mengalir dari dingin ke panas, maka ini perlu dari usaha. Baik, selanjutnya kita terapkan ya, hukum-hukum tadi dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Misalkan adalah mesin kalor. Mesin kalor, alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Energi panas menjadi energi mekanik. Misalkan sepeda motor itu ada bensin, bahan bakar ya, kemudian mengalami suatu pembakaran sehingga timbul energi panas. Kemudian dari energi itu oleh mesin, energi panas itu dirubah menjadi energi mekanik, energi gerak. Yang mana dengan energi gerak Anda bisa sampai di suatu tempat tujuan dengan mudah. Kemudian mesin kalor yang menyerap energi, energi Q1 yang diserap, Q1 seperti dalam gambar ini ya, Q1 itu energi yang diserap ini Q1. Kemudian energi yang dibuang oleh sistem, jadi sistem itu ini ada sistem, kemudian membuang energi, sebagian baru digunakan untuk melakukan usaha. Jadi mesin itu menyerap panas T1, kemudian untuk melakukan usaha, dan dalam hal ini ada panas yang dibuang T2, sehingga sebagaimana hukum 2 termodinamika tidak seluruhnya digunakan untuk melakukan usaha, berarti ada panas yang hilang, sehingga ada namanya efisiensi mesin. Efisiensi mesin, kalau Anda beli sebuah mesin diesel misalkan, maka di situ ada tulisan efisiensinya berapa persen. Semakin tulisannya semakin tinggi, berarti mesin itu lebih bagus. Misalkan Anda membeli mesin diesel dengan efisiensi 60%, berarti yang 40% nanti energinya hilang. Kalau misalkan yang lebih bagus lagi yaitu 75%, berarti nanti yang 25% ada untuk yang lain, sedangkan yang 75% ini digunakan untuk melakukan usaha. Efisiensi ini simbolnya. Efisiensi sama dengan W dibagi dengan Q atau T1. Oke, sehingga kita masukkan
W-nya Q1 min Q2. Nah, W-nya kita masukkan Q1 min Q2 sehingga didapat Q1 min Q2 per Q1. Q1 per Q1 sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1 kali 100%. Nah, ini adalah rumus efisiensi mesin tower. Ada beberapa jenis mesin, diantaranya mesin yang dibuat yaitu efisiensinya menggunakan panas yang diterima, kemudian untuk melakukan usaha W, dan sebagian ada panas yang dibuang T2. Sehingga dalam ini bisa kita gunakan bahwa efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 dikalikan 100%. Sehingga efisiensi semakin tinggi berarti semakin baik daripada keadaan mesin tersebut. Jadi kalau ada tulisan dalam sebuah mesin misalkan efisiensi 80, berarti ini lebih tinggi, 20%, berarti ini mesin ini lebih baik, lebih bagus. Dan yang mengungkapkan dalam efisiensi berdasarkan daripada panas yang diserap dan panas yang hilang, inilah Carnot, sehingga disebut mesin Carnot. Dan selama ini mesin Carnot itu adalah mesin yang paling efisien, karena efisiensinya paling besar. Kita lanjutkan. Dalam sebuah mesin ini ada suatu siklus. Siklus, berarti kalau bicara siklus itu kita akan ada perubahan-perubahan, namun endingnya nanti akan kembali ke bentuk semula. Sekarang yang pertama adalah siklus Otto, ataupun daripada katakanlah mudahnya mobil. Siklus Otto adalah siklus termodinamika yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Mobil dan sepeda motor berbahan bakar mesin adalah contoh penerapan dari sebuah siklus Otto. Secara termodinamika, siklus ini memiliki 4 buah proses termodinamika yang terdiri dari 2 proses isokorik dan 2 proses adiabatik. Anda lihat di dalam grafik ini, grafik untuk A yang ke atas ini adalah proses isokorik dari tempat 2 ke 3 isokorik, 3 ke 4 adiabatik,
kemudian 4 ke 1 ini isokorik lagi, kemudian 1 ke 2 ini ada isotermis. Kemudian juga siklus diesel. Ini hampir kalau Anda lihat grafik adalah sama, grafik adalah sama. Siklus diesel atau siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal dari luar pada aliran tertutup yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi yang dihasilkan di seluruh dunia. Siklus ini dinamai untuk mengenang ilmuwan Skotlandia yaitu William John Marcus Rankine. Dalam siklus Rankine ini adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan di pembangkit listrik. Sumber panas yang utama untuk siklus Rankine adalah batu bara. Kemudian gas alam, minyak bumi, termasuk di dalamnya adalah minyak tanah, juga bensin, kemudian nuklir dan panas matahari. Untuk selanjutnya penerapan daripada hukum termodinamika, yaitu apa yang terjadi pada mesin pendingin atau kulkas. Kulkas ini untuk daerah yang panas ini sangat memerlukan mesin pendingin. Apalagi negeri-negeri yang atau mengalami 4 musim, ini ada musim panas, maka sangat dibutuhkan adalah mesin pendingin atau kulkas. Nanti suatu saat akan terjadi musim dingin, berarti yang diperlukan adalah panas, maka nanti mesinnya itu bukan mendinginkan suatu ruangan, tapi sebenarnya memberikan panas pada suatu ruangan. Ini pada waktu musim dingin. Musim pendingin atau kulkas ini terjadi aliran kalor dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Jadi nanti ada suhu atau kalor yang dibuang. Sehingga efisiensinya T2 per T1 min T2 atau T2 per T1 bisa Anda catat. T per T
1 min 1. Jadi T2 per T1 min 1. Atau dengan kalor boleh. Q2 per Q1 min Q2 kali 100%. Baik, ini adalah teori tentang hukum termodinamika. Selanjutnya kita akan terapkan di dalam pembahasan soal-soalnya. Yang pertama, bahwa energi dalam 4 mol gas pada suhu 500 Kelvin adalah 570 Joule dengan konstanta gas 8,314 Joule per kilo sekon. Ada sebuah soal, energi dalam 4 mol gas pada suhu 500 Kelvin adalah 41.570 Joule dan konstanta gas umum 8 R itu ya, 8,314 Joule per kilomol Kelvin. Maka banyaknya derajat kebebasan dari gas tersebut adalah diketahui O1 417.570 Joule, sedangkan R2-nya 4,314 Joule per mol Kelvin. Suhunya 500 Kelvin. N kecil 4 mol. Yang ditanyakan adalah banyaknya kalor kebebasan K. Jawab, energi dalam sama dengan setengah K nRT. Karena suhu di bawah 500 Kelvin ini termasuk suhu rendah, maka rumus U adalah setengah K nRT. Kemudian masukkan O-nya 41570, R-nya 4,314. Kemudian T-nya adalah 500 Kelvin. Nah, setelah dimasukkan dalam rumus, maka dihasilkan K sama dengan 5. Ini tanpa satuan ya. Rumus dimasukkan dalam rumus, K sama dengan setengah K nRT. Contoh soal yang kedua, tekanan ban sebuah mobil pada awal perjalanan adalah
270 kilopascal. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam, tekanan dan ban menjadi 300 kilopascal. Berapa perubahan tenaga jika dianggap yang dalam ban itu adalah gas sempurna. Kemudian volume ban ini adalah dianggap tetap karena tidak berubah daripada volumenya. Diketahui P1, P2 waktunya, volumenya. Kemudian langsung ditanya ada energi dalamnya, perubahan energi dalam. Yang jawab energi dalamnya sama dengan 3/2 PV. Masukkan tekanannya adalah 270, V-nya 57. Dimasukkan semua, maka O1-nya adalah didapat 2000 300 23.085 Joule ya. Kemudian U2-nya dimasukkan, volumenya tadi tetap, yang berubah ada tekanannya. Tekanannya masukkan 300 sehingga dihasilkan energi dalam yang kedua adalah 25.650 Joule. Jadi ini untuk yang kedua. Kemudian perubahan energi dalamnya adalah U2 min U1 sehingga diperoleh 2.565 Joule. Kemudian contoh soal yang ketiga. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi yaitu 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan adalah titik-titik. Efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 atau T rendah dibagi T tinggi kali 100%. Kali 100%. Kita masukkan 1 dikurangi 400 per 600 sama dengan sepertiga efisiensi mulang-mulang. Dimasukkan, ini sama dengan W per suhu yang tinggi, sehingga usaha W yang didapat adalah 200
Joule. Boleh Anda nanti masukkan ke rumus ini ya, boleh. Satu min T2 per T1. Jadi W per T1 sama dengan 1 min T2 per T1. Anda masukkan nanti didapat W 200 Joule. Contoh yang keempat, sebuah mesin panas yang memiliki efisiensi 20% memiliki daya kekuatan 5 kW. Mesin ini membuang kalor sebesar 8.000 Joule per siklus. Energi yang diserap per siklus oleh mesin dan interval waktu yang diperlukan per siklusnya adalah diketahui efisiensi 20% 0,2, sedangkan tekanannya adalah 0,2 kali 5.000, sedangkan Q2 nya 200 Joule. Kita masukkan ke rumus, dihasilkan oleh Q1 nya 10 kJ ke rumus dasar efisiensi sama dengan W per Q1. W itu sama dengan P dikalikan T per Q1 dikalikan dengan epsilon. Maka dari hasil perhitungan didapat T sama dengan 0,4 sekon atau detik. Yang terakhir, contoh soal yang berkaitan dengan efisiensi kalor dalam suatu mesin. Sebuah mesin Carnot jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin akan mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, maka efisiensinya berapa? Data yang pertama Anda bisa lihat di slide, hilangnya
100%. Data yang kedua Anda lihat dalam tayangan ini. Kemudian masukkan daripada rumus-rumus yang ada dari yang diketahui tadi, maka nanti akan didapat efisiensinya itu adalah 62,5%. 25. Yang terakhir yaitu mengenai kapasitor kalor, kemampuan gas untuk menyerap atau melepaskan kalor per satuan suhu. C Q per delta T, atau Q sama dengan C delta T. Kalor, kapasitas kalor pada suhu tetap atau isokorik CV sama dengan QV per delta T. Kapasitor kalor pada tekanan tetap, ya, CV sama dengan QV per delta T. Dan berlaku bahwa Q total dikurangi Q2, Q1, Q3 adalah sama dengan V. Sehingga persamaan-persamaan yang berkaitan dengan kapasitas adalah seperti yang tertera dalam slide. Kemudian ada tambahan materi yaitu kalor jenis. Kalor jenis akan atau kalor spesifik C adalah kapasitas kalor yang persatuan massa. C sama dengan C besar per M. Kapasitas kalor molar, yaitu banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan untuk menaikkan suhu 1 mol gas sebesar 1 Kelvin. Kapasitas molar, kapasitas kalor molar, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 mol gas sebesar 1 Kelvin. Ya. Anda lihat rumus-rumus yang ada dalam slide. Kemudian ini tabel Laplace itu adalah perbandingan antara CP per CV. Mungkin ini pertemuan kali ini, semoga anak-anak cepat memahami dan video ini bisa anak-anak dibuka di setiap saat ketika anak-anak ada waktu luang. Kalau ada kemauan dan disertai dengan niat yang ikhlas, insya Allah anak-anak akan mudah
memahami suatu materi. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.